Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi fungsi yang mana sebabnya itu adalah kita lanjutkan untuk poin yang keenam, yakni jenis-jenis fungsi. Nah, yang pertama jenis fungsi itu ada namanya fungsi konstan. Nah, di sini penjelasannya adalah jika suatu fungsi y itu sama dengan fx fx-nya sama dengan sebuah konstanta atau tetapan. Nah, untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Nah, fungsi fx tersebut dikatakan fungsi konstan. Nah, dalam bentuk pemetaan fungsi konstan dituliskan sebagai f dipetakan ke fungsi fx yang mana fx itu sama dengan k, yang mana k ini adalah konstanta. Nah, dengan X itu merupakan elemen dari bilangan real dan K adalah konstanta. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, mari kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini diketahui fungsi fx dengan rumus fx sama dengan 4 dengan domain. Nah, atau untuk domain ini pengertiannya adalah daerah asal. Nah, daerah asalnya di sini adalah min 3 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil dari 3. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya mulai dari min 3. Nah, kenapa mulai dari min 3? Karena di sini untuk tanda lebih kecil atau sama dengan, di sini ada tanda sama dengannya ya. Nah, untuk tanda lebih kecilnya ada tanda sama dengan. Nah, kalau seperti ini maka untuk min 3-nya juga termasuk. Nah, kemudian untuk 3-nya dia tidak termasuk. Karena untuk tanda lebih kecilnya tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, tentukan gambar grafiknya. Kita diminta untuk menentukan gambar grafiknya. Nah, di sini langkah pertama, kita harus membuat terlebih dahulu rumusnya. Nah, di sini tadi kan rumusnya adalah fx sama dengan 4. Maka, setelah kita tulis rumusnya fx sama dengan 4, maka barulah kita menuliskan domainnya atau daerah asalnya. Di sini tadi daerah asalnya adalah min 3 lebih kecil atau sama dengan x, dan x lebih kecil atau lebih kecil dari 3. Maka di sini kita buat dulu. Nah, intervalnya dan yang di bawahnya baru kita uraikan angkanya satu persatu ya. Nah, di sini untuk min 3 juga kita tuliskan. Ingat tadi apa yang telah Ibu jelaskan, karena untuk tanda lebih kecil di sini menggunakan tanda sama dengan. Sehingga min 3 juga kita masukkan. Nah, kemudian ke kanan, semakin ke kanan dia adalah setelah min 3 ada min 2. Nah, setelah min 2 ada min 1. Nah, kemudian 0, 1, 2. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa untuk tanda lebih kecilnya dia tidak menggunakan tanda sama dengan, sehingga angka 3 tidak termasuk. Maka di sini cukup sampai 2 karena angka 3 tidak kita masukkan. Nah, kalau sudah kita tulis satu persatu di sini berarti domainnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka kita harus menuliskan di sini. Nah, untuk X-nya kita ganti dengan daerah asalnya. Satu persatu kita tuliskan. Nah, yang pertama di sini adalah min 3, maka X-nya kita ganti dengan min 3. Maka F min 3 sama dengan 4. Nah, kenapa 4? Karena di sini kan tidak ada tanda X-nya atau tidak ada variabel X. Nah, dia akan merupakan konstanta. Yang mana konstanta itu adalah tetapan yang tidak menggunakan atau tidak terdapat variabel atau tidak mempunyai variabel, sehingga ketika kita tuliskan X-nya itu adalah min 3, maka nilainya tetap 4. Kemudian begitupun juga dengan ini, nilai yang kedua dia adalah min 2, maka kita ganti X-nya menjadi min 2 sehingga kita tuliskan F min 2 itu sama dengan 4. Nah, karena di sini tidak menggunakan X atau tidak terdapat variabel X sehingga tetap 4. Kita tuliskan di sini. Nah, begitupun seterusnya untuk min 1, 0, 1, dan 2. Semuanya tetap kita tulis 4 sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian di sini untuk penjelasannya. Nah, coba kalian perhatikan jika ada sebuah interval yang menyatakan min 2. Nah, di sini menggunakan tanda lebih kecil, tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, min 2 lebih kecil dari 3, dari X, dan X lebih kecil dari 3. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya mulai dari setelah min 2. Nah, setelah min 2 angka apa? Nah, semakin ke kanan setelah min 2 itu adalah angka min 1. Sehingga kita tulis terlebih dahulu adalah min 1 karena min 2 dia tidak termasuk karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, kemudian setelah angka min 1 ada apa lagi? 0, 1, dan 2. Nah, kenapa? Cukup sebatas 2 karena angka 3-nya tidak termasuk. Nah, kenapa tidak kita masukkan? Karena di sini tanda lebih kecilnya
tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian untuk yang ini, dia salah satunya menggunakan tanda sama dengan. Nah, min 2 lebih kecil atau sama dengan dari X, dan X lebih kecil dari 3. Nah, kalau yang pertama tadi kan semuanya tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau dia menggunakan tanda sama dengan, berarti bilangan tersebut juga kita masukkan. Sehingga min 2 kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian semakin ke kanan setelah min 2 itu adalah min 1. Kemudian berapa lagi? 0, 1, dan 2. Nah, kenapa cukup sampai di 2? Karena untuk tanda lebih kecil, di sini lebih kecil dari 3. Nah, dia tidak menggunakan tanda sama dengan, sehingga untuk angka yang lebih kecil dari 3 itu adalah 2. Nah, maka di sini cukup sampai 2, sehingga daerah asalnya min 2, min 1, 0, dan 1, 2. Kemudian berikutnya, sini min 2 lebih kecil dari X, dan X lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini, berarti sebelah kanannya menggunakan tanda sama dengan. Nah, berarti kalau yang ini tidak menggunakan tanda sama dengan, maka kita tuliskan yang pertama itu adalah bilangan sesudahnya. Nah, sesudah angka min 2 itu semakin ke kanan itu adalah min 1, sehingga kita tulis min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kenapa di sini 3 juga kita tulis? Karena di sini untuk angka atau untuk tanda lebih kecilnya menggunakan tanda sama dengan. Nah, lebih kecil atau sama dengan 3, sehingga kita juga memasukkan angka 3. Nah, kemudian berikutnya, di sini adalah min 2 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, di sini untuk kedua tanda menggunakan tanda sama dengan, sehingga semuanya kita masukkan mulai dari angka min 2. Kemudian semakin ke kanan min 1, 0, 1, 2, dan 3. Karena di sini juga menggunakan tanda sama dengan, sehingga juga kita tuliskan. Nah, paham ya? Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal ini tadi. Nah, di sini setelah kita masukkan semua daerah asalnya atau semua domainnya pada fungsi f(x) sama dengan 4, nah, maka kita dapatkanlah ketika X-nya kita masukkan nilainya adalah min 3, maka kita dapatkan Y-nya adalah 4. Nah, kemudian ketika kita masukkan nilai X-nya min 2, maka Y-nya juga 4. Nah, begitu pun seterusnya sampai kita masukkan nilainya adalah positif 2, maka nilainya juga 4. Maka kita buatlah di sini ketika min 3, maka nilainya adalah positif 4. Maka di sini ya. Nah, kita titikkan di sini. Kemudian ketika min 2, nah, dia juga min 4, maka di sini. Kemudian ketika min 1 ini, nah kita juga buat titiknya di sini. Nah, kemudian begitu juga untuk 0. Ketika kita masukkan nilai S-nya adalah 0, maka juga dia titiknya ada di 4 ini. Nah, kemudian ketika kita masukkan nilai X-nya adalah 1, maka Y-nya juga sama dengan 4. Nah, untuk yang terakhir, ketika kita masukkan X-nya adalah 2, maka kita dapatkan Y-nya adalah 4. Nah, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, jadi kan sebelumnya tadi adalah titik-titik nih ya. Nah, kemudian bisa kita luruskan seperti ini, sehingga ini merupakan fungsi konstan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, untuk fungsi berikutnya adalah fungsi identitas. Nah, ini penjelasannya. Jika fungsi Y itu sama dengan fx, dengan fx-nya adalah x atau sama dengan x untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Nah, fungsi fx tersebut dikatakan sebagai fungsi identitas. Nah, nilai dalam x atau nilai x dalam daerah asal berpasangan dengan nilai x itu sendiri dalam daerah hasil. Nah, dalam bentuk pemetaan, fungsi identitas dituliskan sebagai f yang memetakan x ke fungsi fx sama dengan x, dengan x merupakan elemen bilangan real. Nah, supaya kita bisa lebih memahami fungsi identitas ini, mari kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Tentukan nilai F1, F2, dan F3 dan gambarlah grafiknya. Berarti di sini kita harus menggantikan nilai X-nya dengan 1, 2, dan 3. Maka langsung saja kita selesaikan. Di sini untuk rumus fungsinya terlebih dahulu kita tuliskan. Di sini rumus fungsinya adalah fx sama dengan x. Nah, kemudian sesuai dengan soalnya, nah di sini kita diminta untuk menentukan nilai f1, berarti x-nya kita ganti dengan 1. Nah, karena x-nya adalah 1, kemudian di sini sama dengan x, maka di sini langsung kita ganti x-nya menjadi 1. Nah, kemudian f2, berarti di sini x-nya kita ganti dengan 2. Kemudian x-nya adalah 2, karena di sini kan x saja ya. Nah, kemudian di sini untuk f3 berarti x-nya di sini kita ganti dengan 3, kemudian x-nya juga
3 karena dia merupakan X-nya adalah hanya 1X ya, tidak ada bilangan yang lain. Maka dia akan berpasangan dengan nilainya sendiri. Nah, 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Nah, untuk grafiknya di sini ketika nilai X-nya adalah 1, maka kita dapatkan nilainya adalah 1 juga. Berarti di sini. Nah, kita tadi ke atas ya, mulai dari X ini kan 1, berhenti di 1. Maka di sini titiknya. Kemudian 2. Nah, dia akan mendapatkan Y-nya adalah 2. Maka di sini 2 kita tarik sampai berhenti di Y-nya adalah 2. Maka di sini titiknya. Paham ya? Kemudian untuk yang terakhir, ketika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 3. Maka ketika kita tarik X-nya ini ke atas ya, nah dia berhenti di angka 3 pada sumbu Y. Nah, di sini. Kemudian kalau sudah kita tulis titik-titiknya, sekarang kita tarik garis lurus ya, di sini set. Dia akan membentuk garis miring seperti ini. Nah, maka ini merupakan fungsi identitas yang mana nilai X-nya itu adalah nilainya sendiri ya. Nah, semoga kalian bisa memahami materi ini. Sekarang silakan kerjakan soal latihan. Yang pertama, diketahui fungsi f(x) dengan rumus f(x) sama dengan 6 dengan domainnya itu adalah min 2 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, tentukan gambar grafiknya. Nah, untuk yang kedua, fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) sama dengan X untuk setiap X. Nah, yang pertama, nilai F3. Nah, kemudian yang kedua, tentukan F4, F5, dan F6. Nah, kemudian untuk yang kedua, gambarlah grafiknya. Setelah kita menentukan nilai F3, F4, F5, dan F6, maka silahkan gambar grafiknya. Nah, ingat untuk yang pertama, soal yang pertama ini berarti untuk min 2 dan 4 ini juga dimasukkannya karena dia menggunakan tanda sama dengan pada tanda lebih kecilnya. Nah, semoga kalian bisa memahami materi ini, dan apabila terdapat pertanyaan silakan ditanyakan, dan jika terdapat kesalahan mohon maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.